Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kita semua. Nah, kali ini kalian akan belajar ilmu pengetahuan sosial, yaitu mengenal negara-negara ASEAN. Apakah kamu pernah mendengar tentang ASEAN? Penasaran kan tentang kondisi negara-negara di ASEAN? Yuk, mari kita cari tahu. ASEAN, kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN didirikan oleh 5 negara, salah satunya negara kita, negara Indonesia. Ada juga Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Tahukah kalian, sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Dari letak geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik, dan terletak di antara dua benua, Asia dan Australia. Mari kita mengenal 10 anggota negara-negara ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, 2 Malaysia, 3 Filipina, 4 Singapura, 5 Thailand, 6 Brunei Darussalam, ke-7 Vietnam, ke-8 Laos, ke-9 Myanmar, dan yang terakhir 10 Kamboja. Ciri bentuk negara-negara ASEAN secara geografis. Yang pertama compact, fragmented, elongated, dan protruded. Yang pertama compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Yang kedua fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. Yang ketiga elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Dan ada protruded, yaitu adalah bentuknya telah kompleks dan beragam. Contohnya adalah Thailand dan Myanmar. Yang pertama ada Indonesia. Identitas negaranya, ibu kotanya Jakarta, pemerintahannya Republik, kepala negaranya Presiden, bahasa utama bahasa Indonesia, mata uang rupiah, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, lagu kebangsaannya Indonesia Raya, dan Indonesia juga pernah mengalami penjajahan di Inggris oleh bangsa Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Jepang. Presiden pertamanya adalah Insinyur Soekarno. Istana kepresidenannya adalah Istana Negara atau Istana Merdeka. Nah, kalian bisa melihat bendera kita merah dan putih, dan juga ada lambang Garuda sebagai lambang Indonesia. Keadaan alam di Indonesia. Letak dan batasnya, pertama adalah letak astronomis 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan letak geografisnya yaitu di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Dua pegunungan yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Bentang alamnya yaitu relief daratan di Indonesia ada pegunungan, daratan tinggi, daratan rendah, penepian, dan juga depresi. Keadaan perairan di Indonesia. Laut di Indonesia kaya dengan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Berbagai jenis ikan tersebut banyak dijumpai pada Laut Transgresi dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Selanjutnya ada sungai, yaitu sungai periodik. Sumber air sungai-sungai di Indonesia itu berasal dari air hujan. Selanjutnya adalah danau. Danau di Indonesia pada umumnya menjadi tempat penampungan air. Penduduk. Jumlah penduduk pada tahun 2015
yaitu sebesar 255,7 juta jiwa. Etnisnya adalah etnis Jawa, suku bangsanya sebanyak 45%. Bahasa kesehariannya bahasa ibu, sebagian besar beragama Islam 88%. Perekonomiannya, tingkat pertumbuhannya mencapai 4%. Ekspor utamanya yaitu minyak dan gas, serta hasil hutan, tekstil, pertanian, perikanan. Impor utamanya perkakas industri dan juga farmasi. Sumber daya alam. Hasil tambang utama yaitu minyak bumi, batu bara, timah, biji emas, intan. Hasil pertaniannya ada padi, jagung, dan lain-lain. Kerjasamanya ada bilateral, kerjasama dengan satu negara lain, regional dengan negara lain dalam satu wadah organisasi, misalnya ASEAN, multilateral, kerjasama yang dilakukan jumlahnya lebih dari 2 negara. Selanjutnya ada negara Brunei Darussalam. Benderanya bisa kalian lihat di situ, dan juga lambang negaranya. Identitas negaranya adalah nama resmi negara Brunei Darussalam. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan, pemerintahannya kesultanan, bahasa utama Melayu, Inggris, dan Tiongkok. Mata uangnya dolar Brunei. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Nah, di bawahnya lagi itu ada pakaian resmi dari Brunei Darussalam. Keadaan alam negara Brunei. Letak negaranya dikelilingi oleh negara Malaysia, iklimnya tropis, bentang alamnya pada bagian utara. Brunei merupakan daerah daratan yang relatif luas dan wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Pada bagian selatan reliefnya relief kasar dan berbukit-bukit. Dan pada bagian barat wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Baram. Nah, Sungai Baram ini memiliki arti penting bagi kegiatan lalu lintas penduduk Brunei Darussalam. Penduduknya jumlahnya 0,4 juta jiwa, agamanya 60% Islam, perekonomiannya hasil dari minyak bumi dan gas bumi. Sumber daya alamnya juga ada minyak dan gas. Kerjasamanya yaitu WTO, G7, APEC, OPEC, dan juga OKI. Yang ketiga ada negara Filipina. Di situ bisa dilihat lambang negara dan juga benderanya. Identitasnya, nama resminya Republik Filipina, ibu kotanya Manila, penduduknya 103 juta. Bahasanya Tagalog, mata uangnya peso, lagu kebangsaannya Lupang Hinirang, hari kemerdekaannya 12 Juni 1988. Keadaan alam Filipina. Letak dan batas negara, utara dan timur Samudra Pasifik, selatan Laut Sulawesi dan Laut Sulu, barat Laut Cina Selatan, dan juga ada iklimnya tropis basah, bentang alamnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Penduduknya 103 juta jiwa, sebagian besar beragama Katolik. Perekonomiannya bidang pertanian dan dari sektor industri. Sumber daya alamnya kayu, minyak, bumi, nikel, perak, dan lain-lain. Kerjasamanya Filipina dan Indonesia saling kerjasama. Indonesia mengekspor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Selanjutnya ada negara Kamboja. Identitas negaranya yaitu nama resminya Republik Rakyat Kampuchea. Ibu kotanya Phnom Penh, pemerintah Republik Komunis, kepala negara, presiden. Bahasanya adalah Khmer atau Prancis, agamanya Buddha, rakyatnya disebut bangsa Kampuchea atau Kamboja, mata uangnya Ri. Keadaan alam negara Kamboja. Batas negaranya utara Thailand dan juga Laos, timurnya Vietnam, selatannya Laut Cina Selatan, baratnya negara Thailand. Iklimnya tropis muson, bentang alamnya Sungai Mekong, Tonle Sap, dan juga Kamboja Tengah merupakan daerah yang paling subur. Penduduknya 15,4 juta jiwa. Perekonomiannya yaitu pada mata pencariannya di bidang pertanian. Sumber daya alamnya sebelum perang meletus, Kamboja merupakan pengekspor beras. Kerjasamanya yaitu dengan PBB. Yang kelima ada Laos.
Nama resminya Republik Demokratik Rakyat Laos, ibu kotanya Vientiane, pemerintahannya Republik Komunis, kepala negaranya Presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, bahasa utamanya Lao, Prancis, Inggris, agama utamanya Buddha, animisme, mata uangnya Kip, hari kemerdekaannya 22 Oktober 1953. Keadaan alam negara Laos. Letaknya bagian barat ada Thailand dan Burma, bagian utara Tiongkok dan Vietnam, bagian timurnya Vietnam, bagian selatannya Kamboja, iklimnya tropis, bentang alamnya negara pegunungan dengan kawasan hutan hujan tropis. Salah satu negara komunis yang masih tersisa di dunia. Jumlah penduduknya sekitar 6,9 juta jiwa. Perekonomiannya itu di bidang pertanian. Sumber daya alamnya pengekspor hasil hutan ke negara lain. Kerjasamanya dengan KTT ASEAN ke-10, FAO, LIO, dan lain-lain. Nah, sekarang kamu telah mengetahui 5 negara ASEAN. Terdapat 5 negara ASEAN lainnya yang akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.